Ketika dalam suatu rumah memiliki anak kecil, tapi rumah tersebut sepi dan tidak berantakan, penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, mungkin orang tua dan anak kecil tersebut sedang tidak ada di rumah atau bepergian. Dan yang kedua, mungkin anak kecil tersebut sedang sakit. Dan yang ketiga, mungkin orang tuanya seperti macan. Semua orang mungkin bisa membuat anak, tapi tidak semua orang mampu dan bisa menjadi orang tua. Anak kecil dunianya adalah bermain. Memang terkadang agak sedikit menjengkelkan, tapi itulah dunia mereka. Semakin mereka aktif, maka akan semakin bagus pula pertumbuhan mereka. Mereka banyak bergerak dan terkadang membuat suasana seperti pasar, bikin ruangan berantakan, bertengkar dengan teman sepermainannya, lalu kemudian akur lagi, bertengkar lagi, dan akur lagi. Itu hal biasa. Itulah fitrah mereka. Anda jangan terlalu mengekang dan memaksa mereka untuk selalu mengikuti kemauan Anda. Seharusnya Andalah yang masuk ke dunia mereka. Ketika Anda sering membentak, sering memarahi, apalagi sampai ada kekerasan fisik, maka disitulah perkembangan anak Anda akan terganggu dan bermasalah. Anak kecil tidak butuh apapun kecuali kasih sayang. Di saat anak kecil berbuat kesalahan, Tuhan tak menghukuminya sebagai dosa. Dan bahkan Tuhan tak pernah memberikan hukuman kepada anak kecil dengan alasan kesalahan. Lalu kenapa Anda sering memberikan hukuman dengan alasan kesalahan? Apakah Anda sudah memposisikan diri melebihi Tuhan? Di sekolah taman kanak-kanak atau TK, kurikulumnya adalah bermain sambil belajar. Baca rukun Islam dijadikan lagu, memuji Tuhan diiringi dengan tepuk tangan, pelajaran diselingi dengan game agar mereka tidak jenuh, agar mereka bahagia. Karena anak kecil yang terpenting adalah bahagia dan ceria. Ketika mereka bahagia dan ceria, maka akan dengan mudah menerima pelajaran dan arahan dari kita. Dan salah satu caranya adalah kita perlu masuk ke dunia mereka, bukan memaksa mereka untuk ikut ke dunia kita. Karena mereka tidak akan mampu menjangkau dunia orang tua. Anda sudah pernah menjadi anak-anak, sedangkan mereka belum pernah menjadi orang tua. Buat Anda yang suka membentak anak kecil, yang suka menakut-nakuti dan kasar karena alasan ia nakal, alasan karena ia banyak gerak dan tak bisa diam, kejiwaan Anda perlu diperiksa. Karena sejatinya mereka tidak nakal, tapi karena memang begitulah dunia mereka. Jika Anda merasa mereka berbuat kesalahan, Anda tinggal mengarahkan selembut mungkin dan sebijak mungkin, tanpa harus kasar dan menakut-nakuti. Karena mereka hanya butuh kasih sayang dan lemah lembut, bukan kekerasan yang akan membuat psikisnya terganggu dan bermasalah. Ketika besar nanti, seorang anak berani pada orang tua, berani membentak orang tua, tidak menghormati orang tua, jangan langsung menyalahkan mereka. Tapi coba sejenak introspeksi. Mungkin ada yang salah dari pendidikan Anda, dan ada yang salah dari perlakuan Anda terhadap dirinya. Ketika tanggung jawab dan kasih sayang Anda kurang kepada anak Anda, lalu kemudian anak Anda durhaka kepada Anda, maka ketahuilah bahwa sebelum anak Anda durhaka, Anda sudah durhaka duluan kepada anak Anda. Tugas Anda sebagai orang tua bukan hanya sekedar reproduksi, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan dan merawat sebaik mungkin produksi tersebut ketika sudah jadi. Ketulusan dan kesabaran Anda dalam mendidik anak dapat dijadikan tolak ukur ketulusan dan kesabaran anak Anda dalam merawat Anda di hari tua.
Ketika Anda jengkel dengan keaktifan dan tangisan anak Anda, maka ingatlah saat Anda sedang membuatnya. Saat membuat anak, Anda begitu sangat menikmati, maka seharusnya Anda juga menikmati masa-masa dengan anak Anda seperti apapun keadaannya, seperti halnya saat Anda membuatnya. Anak harimau ketika sudah besar tidak mungkin bertingkah seperti gajah, kecuali dari kecil ia dirawat di lingkungan gajah. Sama halnya dengan anak Anda, ia tidak mungkin tumbuh kembang menjadi anak yang lemah lembut dan penebar kasih sayang dengan didikan yang kasar dan keras. Karena seperti apa kau memperlakukan anak Anda, maka seperti itulah ia akan menjadi.